Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya pribadi, Ahmad Abu Yusuf atau AAY. Intinya semua dalam video yang saya buat itu paling enggak adalah buat anak cucu saya ke depannya. Kalau terlebih yang menonton juga mendapatkan manfaatnya ya alhamdulillah. Dan intinya semua video itu bukan berdasarkan sebuah karangan atau ramalan karena saya juga bukan tabib, ya kan. Intinya semua berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Narasumber semua dan lain sebagainya tidak akan saya sebutkan karena itu adalah privasi dari mereka. Dan nantinya Anda bisa lihat sendirilah setiap apa yang kita sampaikan atau saya sampaikan itu sesuai atau enggaknya. Intinya semua video, semua kebijakan, semua apapun yang pembahasan pasti ada sisi positif dan negatif dan kita bisa ngambil kesimpulannya. Nah, sesuai dengan judulnya bahwa nantinya tidak akan ada lagi agen JNT di seluruh pelosok Indonesia. Jadi perlu kita ketahui dulu ada agen, ada outlet. Memang tidak bisa kita lihat kasat mata ya. Di misalkan tempat kita tinggal, ini agen atau outlet. Yang kita tahu hanya ada, ada JNT gitu aja. Jadi kalau misalkan agen, berarti individual atau perorangan yang diajak kerjasama oleh marketing JNT, baik dia berupa sales atau tim manapun, intinya adalah marketing dari JNT. Awal-awal karir JNT seperti itu ya, bergerilya mencari siapapun orang individu yang mau diajak kerjasama membuat agen, kemudian setelah dijadikan sebuah agen, bagi hasil sistemnya dan berjalan sudah tahun-tahunan. Itu namanya agen. Tapi ada juga kalanya memang outlet resmi. Misalkan suatu tempat kecamatan ada nih bleng gitu kan, nyewa ruko dan lain sebagainya, itu namanya outlet. Ada juga. Gampangannya kelihatan lah kalau misalkan di tempat Anda ada Bapak si A yang mengelola gitu kan. Dia punya ruko, Bapak si A berarti dia adalah agen. Pokoknya intinya kurang lebih seperti itu. Ada agen, ada outlet. Dan nantinya akan dihapuskan agen tersebut menjadi outlet resmi JNT. Nah, sekarang kita langsung bahas aja sisi positif dan negatifnya itu apa gitu. Sisi positif yang pertama adalah buat si JNT. Positif banget bagi dia, bagi JNT-nya. Keuntungan akan bisa diraup 2 kali lipat yang sebelumnya dia bagi hasil bersama agen. Keuntungan itu ya baik apapun, materi sudah pasti yang 100%. Yang kedua, customer-nya juga secara otomatis akan masuk ke pihak outlet. Karena tadi, masyarakat tidak akan tahu persis ini agen atau outlet. Intinya adalah ya ada agen aja, ada aja JNT, kurang lebih seperti itu ya. Jadi keuntungan yang pastinya 100% bahkan 1000% dikeruk semuanya oleh JNT. Sisi positif yang kedua, ini sekarang buat masyarakat. Ya pasti tidak akan banyak sih angkanya, 15 sampai dengan 20% lah rata-rata. Dimana kalau menjadi outlet, dia akan membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah alasan yang saya dapat dari JNT, salah satu JNT. Jadi nanti peluang karir semakin besar, katanya seperti itu. Jadi lowongan pekerjaan semakin banyak. Alasan mungkin banyak, tapi alasan-alasan yang mungkin masuk akal dan kompleks itu aja yang kita bahas dalam video ini. Jadi begitu menjadi sebuah outlet resmi, dia akan butuh namanya sprinter. Sprinter adalah kurir JNT, namanya sprinter ya dinamakan. Kemudian lowongan pekerjaan bisa juga administrasi, bisa juga driver dan lain sebagainya. Karena dia resmi, outlet resmi, pasti butuh banyak karyawan. Kita tahu sendirilah, JNT itu gercep ya, banyak di mana-mana kurirnya. Kita bicara garis besar ya pastinya ada beberapa wilayah yang lemot juga ada. Tapi secara garis besarnya kalau dibandingkan dengan semua ekspedisi saat ini dia nomor satu nih. Nah kemudian itu ada sisi positifnya. Yang pertama buat si JNT sendiri. Yang kedua ada sisi positif sedikit buat masyarakat yaitu membukanya lapangan pekerjaan. Walaupun memang tidak mutlak atau tidak signifikan banget untuk peluang lowongan pekerjaannya. Nah sekarang kita beralih ke sisi negatifnya. Sisi negatif yang dirasakan adalah bagi seorang agen, itu sudah pasti. Kalau agen tersebut hanya mengandalkan setiap hari yang dimakan, setiap hari apapun kehidupannya berdasarkan keuntungan bagi hasil dari agen yang dia dapat. Karena apabila dia sudah mempunyai agen, dia harus turun tangan bisa dikatakan 24 jam sendiri. Nggak bisa dia kerja. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan atau manapun, dia harus mencari karyawan. Karena di situ posisinya namanya sebuah ekspedisi harus buka dong. Minimal ya 12 jam. Kita nggak bisa meninggalkannya gitu. Pasti ya harus butuh karyawan dan lain sebagainya.
Kalau kita mengandalkan itu 100%, pusing pasti agen tersebut. Otomatis dia bingung harus cari kerja di mana lagi, atau mungkin kerja menjadi sprinter ketika agen saya diambil alih sama ekspedisi, sama outlet maksud saya. Intinya dia pusing dulu, stres dulu. Yang selama ini sudah nyaman, enak, Anda tahu sendirilah barangnya JNT paling terbanyak ya kan, keluar masuk. Penghasilannya pasti lumayan buat si agen. Sisi negatif yang kedua, agen juga otomatis akan memecat kurir yang dia punya. Memang tidak semuanya agen punya kurir. Ada juga diantar sendiri. Tapi kalau yang punya kurir, otomatis kurirnya akan dipecat pula. Ini juga sisi negatif buat si agen. Nah sekarang sisi negatif buat masyarakat apa? Ada atau enggak? Kalau bicara 100%, masyarakat juga acuh tak acuh aja. Mereka juga mungkin tidak mendapatkan dampak. Mungkin sedikit yang mendapatkan dampak. Orang-orang yang urgent. Contohnya nih ya, kalau orang-orang urgent atau masyarakat yang urgent. Misalkan saya punya agen JNT yang dulunya agen nih, misalkan ya. Kemudian sebelumnya itu saya punya sendiri, ada tetangga saya kebetulan Pak Bupati, ada pejabat-pejabat lah, misalkan ada Pak Bupati aja ya. Kemudian Pak Bupati ini posisinya dari luar kota, datang jam 12 malam, kemudian menghubungi saya karena dia punya kontak saya. Mas sudah tutup ya? Sudah Pak. Waduh itu ada barang saya penting banget nih, baju besok harus saya pakai buat upacara gitu kan. Gimana nih? Bisa nggak diambil? Oh bisa Pak, tenang, aman. Akhirnya diambil lah jam 12 malam. Karena saya agen. Itu yang punya rumah saya pribadi. Tapi begitu kalanya menjadi sebuah outlet yang ada jam kerjanya. Rata-rata maksimal di jam 10 malam, jam 22.00. JNT sudah tutup. Orang-orang seperti itu nggak akan bisa mendapatkan pelayanan ekstra tersebut. Nah kalau kita kelihatannya sepele banget kayak gitu kan. Tapi namanya kita hidup bermasyarakat, itu menjadikan nilai plus buat kita pribadi sebagai seorang agen dan pastinya akan mengayomi masyarakat. Tapi begitu menjadi outlet, masyarakat tersebut juga tidak akan terkayomi. Walaupun memang angkanya itu sedikit aja. Orang-orang urgent kan nggak selalu banyak. Jadi itu adalah sisi negatif pada masyarakat. Walaupun sekali lagi secara garis besarnya masyarakat tidak akan tahu itu outlet atau agen. Tapi kalau kita bicara di belakang layar, seorang agen pastinya akan sedih dengan keadaan ini. Puluhan tahun dia sudah kerja sama. Puluhan tahun dia bisa mendapatkan hasil buat anak cucu dia sekolah dan sebagainya. Buat membiayai siapapun keluarga-keluarganya. Dan tahu nggak tahu diputus kerjasama tersebut. Nah itu adalah sisi negatif dan positif. Sekarang kita ambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya dengan tidak adanya agen menjadi sebuah outlet, masyarakat secara garis besarnya tidak akan mendapatkan dampak. Yang mendapatkan dampak adalah orang-orang tertentu yang sifatnya urgent untuk pengambilan pengiriman aja. Tapi kalau kita bicara secara garis besarnya, kasihan pula si agen yang sudah kerjasama, yang awalnya diajak, mereka merintih-rintih, mereka mengemis-ngemis, ngajak kerjasama, begitu sudah ada agen berjalan puluhan tahun, diputuslah. Di mana di situ letak etika bisnisnya. Ini perlu dianalisa. Dan mudahan nantinya anak cucu saya ke depannya menonton video ini, atau siapapun para pengusaha bisa membuka mata hatinya. Begitu sudah bekerja sama dengan partner bisnis, janganlah mengambil keuntungan sepihak. Merasa kita sudah mampu terjun langsung di lapangan, merasa kita sudah punya kekuatan di tempat yang sekiranya dulunya nggak kuat. Lalu kita mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan melupakan orang atau perantara sebelum kita berada di situ. Anak cucu saya tolong diingat dan para pengusaha bisa membuka mata hatinya. Itu aja kita bisa ambil kesimpulannya. Dan satu hal lagi tambahan. Kalau nih contohnya nih kayak Si Cepat, ID Express yang baru-baru ya. Apalagi banyak lah ya Ninja Express dan sebagainya. Kalau mereka konsep saat ini yang dia usung atau mereka usung adalah memang tidak pernah mau ngajak kerjasama agen atau tidak membuka agen. Bahkan dia hanya menjadi poin aja. Kayak poin apa ya? Poin atau tempat outlet aja dia aja. Pokoknya dia sendiri lah nggak mau buka agen, nggak mau buka kerjasama. Nah kalau memang dari awal seperti itu, ya udah itu bagus karena tidak melibatkan orang-orang atau masyarakat sekitar yang menjadi sebuah agen.
Kalau ini kan awal JNT karirnya kan beda. Nah itu berbeda gitu loh. Kalau emang dari awal seperti itu nggak masalah. Kalau sekarang yang sudah jalan, nah ini. Nah sekarang yang saat ini yang masih bertahan tinggal JNE dan tinggal JNE dan Tiki. Yang masih manajemennya masih ada agen. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, karena di hadis pun jelas, tuntutlah ilmu sampai dengan negeri Cina. Artinya, secara garis besar pemikiran mereka itu di luar jangkauan kita. Kita selalu keterbelakang, tapi kita nggak boleh. Kita memang keterbelakang, tapi kita nggak boleh kalah dengan cara berpikir mereka. Kita juga harus pintar-pintar menyiasatinya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, terlebih buat saya dan keluarga saya pribadi, terlebih lagi buat anak cucu saya ke depannya nonton video ini. Sebelum kalian semua menjadi seorang pengusaha dan pengusaha-pengusaha, buka mata hati Anda semuanya. Ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.